Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Balik lagi di channel kita 12 Pas. Guys, sepak bola itu nggak cuma soal skill dan kecepatan, tapi juga kecerdasan di lapangan. Ada pemain yang kayak punya mata di belakang kepala, bisa ngebaca permainan sebelum terjadi, dan selalu bikin keputusan yang tepat di momen krusial. Mulai dari gelandang jenius sampai penyerang yang selalu ada di posisi terbaik, mereka ini adalah para mastermind sepak bola. Di video ini, kita bakal ngebahas 10 pemain sepak bola paling cerdas sepanjang sejarah. Siapa aja mereka? Yuk guys, langsung aja kita bahas. Gas! Ini dia 10 pemain sepak bola paling cerdas sepanjang sejarah. Sepak bola nggak cuma soal skill dan fisik doang, tapi juga soal kecerdasan di lapangan. Ada pemain yang jago banget nurut sama pelatih, ada yang lebih bebas dan bisa bikin momen ajaib dari nol, dan ada juga yang bisa ngelakuin semuanya. Yang bikin pemain cerdas beda dari yang lain adalah kemampuannya buat selalu bikin keputusan yang tepat setiap saat. Mereka selalu mantau lawan, paham banget sama gerakan teman setim, dan seolah bisa lihat jalannya pertandingan sebelum beneran kejadian. Mereka ini rajin nyari ruang kosong dan selalu bikin keputusan paling efektif pas megang bola. Nah, ini dia guys, 10 pemain paling cerdas sepanjang sejarah. Nomor 10 ada Andrea Pirlo. Dia main di klub Brescia, Inter Milan, Reggina, Brescia, AC Milan, Juventus, New York City FC. Kalau ngomongin pemain cerdas, biasanya yang kepikiran duluan adalah gelandang tengah. Nah, Andrea Pirlo ini contohnya guys. Pemain asal Italia ini bisa main di semua peran lini tengah. Selain jago bertahan, dia juga punya kreativitas tinggi. Pirlo sering dipasang sebagai deep lying playmaker buat timnas Italia karena operan panjangnya yang world class banget guys. Tapi yang paling nunjukin kejeniusan Pirlo adalah waktu dia nendang penalti di Euro 2012 pas ngelawan Inggris. Saat itu suasananya tegang banget dan Joe Hart, kiper Inggris, loncat-loncat buat intimidasi. Tapi Pirlo dia santai aja guys. Dia chip bolanya ke tengah gawang. Mungkin dalam hatinya, udahlah ribet amat, gue cuman mau nyantai dikit. Dan bener guys, Italia lolos ke semifinal. Mantap. Kita lanjut ke nomor 9, ada Paul Scholes. Dia main di klub Manchester United. Paul Scholes ini legenda hidup Manchester United. Gelandang asal Inggris ini punya banyak banget keahlian yang bikin dia jadi pemain kunci di masa kejayaan setan merah. Di luar lapangan, Scholes itu kalem banget, tapi pas udah di atas rumput, dia berubah jadi mesin tempur. Tanpa bola, dia kerja keras dan gak gampang nyerah. Pas megang bola, wah, operannya akurat banget guys. Gak cuman itu, dia juga punya tendangan geledek dari luar kotak penalti. Banyak banget gol spektakuler yang dia cetak sepanjang karirnya. Hampir semua pemain yang pernah satu tim sama Scholes bilang kalau dia adalah salah satu pemain terbaik yang pernah mereka lihat. Dan jujur aja, kalau pemain sekelas Xavi dan Zidane aja ngefans sama dia, udah jelas Scholes ini jenius sepak bola. Kita lanjut ke nomor 8, ada Philipp Lahm. Dia main di klub Bayern Munich, VfB Stuttgart. Jadi pemain cerdas itu nggak melulu soal teknik dan skill, tapi juga soal pemahaman taktik dan fleksibilitas di lapangan. Philipp Lahm adalah contoh nyata. Pemain asal Jerman ini bisa main di beberapa posisi berbeda dengan level kelas dunia. Awalnya dia back sayap, tapi juga bisa main sebagai gelandang bertahan. Mantep banget kan guys? Tapi yang bikin dia makin gokil adalah fakta bahwa dia nggak pernah dapat kartu merah sepanjang karirnya. Philipp Lahm selalu ada di posisi yang tepat dan gak gampang kepancing emosi. Jadi gak heran kalau dia dianggap sebagai salah satu pemain paling disiplin dan cerdas di dunia sepak bola. Kita lanjut ke nomor 7, ada Thomas Müller yang main di klub Bayern Munich. Thomas Müller itu definisi underrated, sama kayak Philipp Lahm. Dia bisa main di berbagai posisi, dari gelandang sampai penyerang, dan selalu ngutamain kepentingan tim. Salah satu kelebihannya adalah positioning. Walaupun nggak terlalu cepat larinya, dia selalu ada di tempat yang pas buat nyetak gol atau ngasih assist. Intinya, otaknya jalan banget di lapangan. Kalau ngelihat statistiknya, jumlah gol dan assist Müller hampir sama. Ini nunjukin kalau dia nggak cuma mikirin nyetak gol sendiri, tapi juga rajin bikin peluang buat teman-temannya. Pemain yang pintar dan nggak egois, kombinasi yang langka guys. Kita lanjut ke nomor 6, ada Luka Modric. Dia main di klub Dinamo Zagreb, Zrinjski Mostar, Inter Leipzig, Tottenham Hotspur, dan Real Madrid. Pas Modric gabung ke Real Madrid di tahun 2012, dia malah dapat predikat rekrutan terburuk musim ini. Wah, tapi sekarang dia udah ngebuktiin kalau itu salah besar. Dari pemain yang diremehin, dia justru jadi jantung permainan Real Madrid dan nganterin mereka juara Liga Champions 3 kali beruntun dari tahun 2016 sampai 2018.
Mainnya elegan, kreatif, dan paham banget soal taktik. Dia nggak cuma jago di klub, tapi juga ngebawa Kroasia ke final Piala Dunia tahun 2018. Mantep banget kan guys, negara sekecil Kroasia bisa sampai sejauh itu. Modric juga pernah menang Ballon d'Or di tahun 2018. Itu ngebuktiin kalau dia memang salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Kita lanjut ke nomor 5, ada Dennis Bergkamp yang main di klub Ajax, Inter Milan, dan Arsenal. Bergkamp ini kayak punya mata di belakang kepala. Dia selalu sadar di mana posisi lawan dan teman setimnya. Jadi, dia bisa bikin keputusan instan yang bikin lawan bingung. Di Arsenal, dia punya duet maut bareng Thierry Henry. Kayak ada telepati di antara mereka. Salah satu momen paling diingat tentu aja golnya ke gawang Newcastle. Dia dapat bola dengan punggung menghadap gawang, terus ngeflick bola muterin back tanpa lihat, lalu nyetak gol. Ada yang bilang itu kebetulan, tapi yang ngerti bola tahu itu murni skill dan kecerdasan. Kita lanjut ke nomor 4, ada Xavi Hernandez. Dia main di klub Barcelona dan Al Sadd. Kalau ngomongin pemain cerdas, Xavi wajib masuk daftar. Pep Guardiola yang jenius aja ngebangun tim Barcelona yang legendaris di sekitar Xavi. Xavi itu nggak pernah diem, selalu nge-scan lapangan buat tahu siapa yang ada di posisi terbaik buat nerima operan. Dia jarang banget kehilangan bola dan selalu bisa nemuin celah buat bikin peluang. Barcelona eranya Guardiola terkenal dengan tiki taka, main umpan-umpan pendek yang bikin lawan pusing 7 keliling. Nah, Xavi adalah motor di balik itu semua. Kalau dia yang megang bola, kayak ada Google Maps di kepalanya. Dia selalu tahu arah terbaik buat serangan. Kita lanjut ke nomor 3, ada Andres Iniesta yang main di klub Barcelona, Vissel Kobe, dan Emirates. Andres Iniesta itu salah satu gelandang paling jenius yang pernah ada. Bareng Xavi Hernandez, dia jadi nyawa permainannya Pep Guardiola di Barcelona. Gaya main tiki-taka mereka itu benar-benar bikin lawan pusing. Iniesta jago banget ngejaga keseimbangan, kontrol bola, dan tetap tenang di situasi apapun. Dibandingkan Xavi, Iniesta lebih sering maju buat nyerang. Nah, momen paling ikoniknya tentu pas dia ngegolin di final Piala Dunia 2010 buat Spanyol. Itu gol yang bikin namanya abadi dalam sejarah sepak bola. Ini benar-benar legenda guys. Kita lanjut ke nomor 2, ada Diego Maradona. Dia main untuk klub Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla, Newell's Old Boys, Boca Juniors lagi. Diego Maradona itu dribblingnya nggak ada lawan, bisa ngelewatin pemain kayak lagi main bola di jalanan. Ditambah kecepatan dan finishing yang sadis, nggak heran dia jadi legenda di hampir semua klub yang dia bela. Tapi Maradona bukan cuma pemain bola, dia juga pahlawan. Dia punya pengaruh yang luar biasa di dunia sepak bola. Nah, yang paling terkenal jelas gol tangan Tuhan pas ngelawan Inggris. Bisa dibilang gol ini nunjukin semua sisi Maradona, ambisi buat menang, kreativitas, dan kecerdikannya buat nyoba sesuatu yang orang lain gak kepikiran. Walaupun harusnya gol itu gak sah, tetap aja Maradona dan Argentina akhirnya juara dunia. Ngeri guys. Kita lanjut ke nomor 1, ada Lionel Messi. Dia main untuk klub Barcelona, PSG, dan Inter Miami. Kalau ngomongin pemain terbaik sepanjang masa, banyak yang bakal nyebut Lionel Messi. Gayanya yang elegan, kreatif, skill luar biasa, plus jumlah gol yang absurd bikin dia seakan-akan bukan manusia biasa. Messi udah menangin segalanya, 8 Ballon d'Or, 3 Liga Champions, dan akhirnya Piala Dunia. Dia bisa ngelewatin pemain kayak nggak ada yang ngejaga, bisa bikin peluang buat temennya, dan tetap bisa ngegolin dalam jumlah yang nggak masuk akal. Contohnya, tahun 2012, dia nyetak 91 gol dalam 1 tahun. Siapa yang bisa ngelakuin itu lagi? Jujur aja, kita mungkin nggak bakal lihat pemain sekeren Messi lagi. Kejeniusannya itu kayak dari planet lain. Sepak bola bakal selalu ingat dan menghargai kehebatan Messi, si alien dari Argentina. Nah, itu dia guys, 10 pemain sepak bola paling cerdas sepanjang sejarah. Mulai dari umpan-umpan Magis Pirlo sampai insting gol Messi yang luar biasa, mereka semua punya sesuatu yang bikin mereka beda dari pemain lain. Menurut kalian, siapa yang paling jenius di antara mereka? Atau ada nama lain yang harusnya masuk daftar ini? Gak apa-apa guys, komen aja di bawah, santai aja. Kalau nggak setuju juga gak apa-apa. Oh ya guys, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video keren lainnya seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya guys, sehat-sehat terus, jaga kesehatan. Makasih banyak udah nonton, makasih banyak guys, thank you, bye bye.